Halo guys, kita ketemu lagi, saya Esther, dan saat ini kita kembali lagi dengan tugas sistem pengenalan manajemen, dan saat ini saya akan membahas materi tentang transfer pricing. Nah, jadi apa sih transfer pricing itu? Dan kita langsung saja ke materinya. Oke, jadi transfer pricing ini adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dan dalam transfer pricing ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada intercompany transfer pricing. Nah, jadi intercompany transfer pricing ini adalah transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Itu yang pertama, dan yang kedua ada intracompany transfer pricing. Nah, di sini intercompany transfer pricing ini adalah transaksi yang terjadi antara divisi atau unit-unit bisnis dalam suatu perusahaan ini. Nah, adapun beberapa faktor pendorong dalam transfer pricing ini. Yang pertama, pergerakan menuju desentralisasi, divisionalisasi, dan penggunaan konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemanfaatan transfer pricing dalam bisnis dan investasi internasional. Ketiga, aparat perpajakan dan bea cukai di beberapa negara menjadi atau sebagai pengawas dalam transfer pricing ini. Dan yang ketiga, keperluan mengungkapkan segmentasi informasi dan transaksi antar unit dalam grup atau di dalam perusahaan. Ada 3 hal atau metode dalam transfer pricing ini. Yang pertama ada market base. Nah, market base ini adalah transfer berdasarkan harga yang ada di pasaran. Yang kedua, ada cost base. Nah, cost base di sini transfer berdasarkan biaya penuh dan biaya variabel. Dan yang ketiga ada base negotiation, dan di sini transfer berdasarkan negosiasi. Nah, jadi bagaimana praktek transfer pricing yang ada di Indonesia? Jadi kita mengambil kasus pada PT Toyota. Jadi Direktorat Jenderal Pajak mencurigai adanya praktek transfer pricing yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, setelah secara simultan melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pada PT Toyota Manufacturing Indonesia pada tahun 2005. Nah, selain itu, perhitungan dan penyampaian pajak pada tahun 2007 dan 2008 juga tidak luput dari pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pemeriksaan ini dilakukan karena Toyota merasa bahwa pada tahun tersebut mereka berkelebihan dalam membayar pajak. Nah, sehingga meminta negara untuk mengembalikan kelebihan dalam membayar pajak. Nah, sehingga meminta negara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut berdasarkan pemeriksaan pada SPT 2005. Ditemukan sejumlah kejanggalan, yakni turunnya laba bruto lebih dari 30%, ya, dari sebelumnya 1,5 triliun pada tahun 2003 menjadi 150 miliar pada tahun 2004. Nah, selain itu, rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menurun dari 14,59% pada tahun 2003 menjadi hanya 6,58% di tahun 2004. Nah, pada pertengahan 2003, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang. Nah, alasan penjualan saham tersebut adalah Astra mempunyai utang jatuh tempo yang tidak bisa lagi ditangguhkan lagi, sehingga saat ini Toyota Corporation Jepang menguasai 95% saham Toyota Astra Motor, dan nama perusahaan tersebut berubah menjadi Toyota Manufacturing Indonesia. Nah guys, itulah beberapa materi yang sudah saya jelaskan, dan semoga bisa membantu teman-teman, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata materi, dan itu mungkin saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Bye-bye!